Kali ini kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi permasalahan aktual dalam ceramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah berarti pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Jadi, pada dasarnya, ceramah dan pidato itu sama. Sedangkan aktual berarti betul-betul ada atau terjadi sesungguhnya atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa dan sebagainya, atau baru saja terjadi, masih baru, tentang peristiwa dan sebagainya, atau berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Untuk dapat mengidentifikasi permasalahan aktual dalam ceramah, ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini berarti pendapat, pikiran, atau pendirian. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa fakta adalah suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Mari kita lihat contohnya. Ngomongin soal BTS, gak bisa dipungkirin ya kalau boy group terpopuler ini gak hanya di Korea Selatan, Asia, bahkan terpopuler di dunia saat ini. Nah, buat para ARMY, 10 fakta BTS berikut ini bakal kasih tahu kamu gimana kerennya boy group beranggotakan 7 personel cakep ini dengan deretan rekor dan prestasinya. Profil dan peran member. BTS atau Bangtan Boys adalah boy group asal Korea Selatan yang mulai debut pada tanggal 13 Juni 2013. BTS ini terdiri atas 7 member, yakni Rap Monster yang berperan sebagai leader dan rapper utama. Selanjutnya ada Jin sebagai vokalis dan visual. Member berikutnya adalah Suga yang mengambil peran sebagai lead rapper. Sementara idol keempat adalah J-Hope yang piawai sebagai lead rapper dan dancer. Lalu member yang punya banyak fans yakni Jimin, member yang berperan sebagai lead vokalis dan main dancer. Member keenam ada V, yang tentu kalian tahu dong sebagai vokalis dalam grup ini. Terakhir yang paling multi-talent adalah Jungkook yang bertindak sebagai vokalis, lead dancer, sub-rapper, center, dan magnet dari Bangtan Boys. Komplit kan? Nah, salah satu rahasia sukses besar dari BTS ini adalah kepribadian dan keahlian masing-masing personel, baik sebagai fotografer, komposer rap, artis maupun juru masak yang memberi warna pada keseharian mereka di dalam grup. Nah, informasi tentang BTS tadi disebut dengan fakta karena berdasarkan kenyataan di lapangan dan berdasarkan sumber yang terpercaya. Sedangkan opini adalah pendapat, pendirian, pikiran seseorang tentang sesuatu berdasarkan sudut pandang pribadinya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Semua orang pasti ingin jadi orang kaya. Pasti dari semua orang yang saya kenal nggak ada satu orang pun yang kepingin jadi orang miskin karena semua orang pengen jadi orang kaya. Tapi masalahnya adalah Anda tidak akan pernah jadi kaya kalau Anda melakukan 7 hal ini. Yang pertama, Anda kebanyakan nyimpan uang. Kita diajarin sama orang tua kita untuk nyimpan uang. Kita harus simpan uang yang banyak, tabung untuk nanti masa depan kita. And that was wrong. Salah, 100% salah. Hanya orang susah yang nyimpan uang. Orang kaya tidak nyimpan uang. Orang kaya membuat uang. Orang kaya memutarkan uangnya. Dibuat lagi jadi bisnis. Dibuat lagi jadi usaha. Disimpan uangnya. Inflasi, deflasi, uang itu nilainya lama-lama tidak berharga. Makanya ada orang yang saya paling nggak setuju adalah kalau misalnya orang ikut asuransi sekolah. Anaknya udah besar, uangnya keluar, nggak cukup buat sekolah juga. Jadi orang kaya tidak nyimpan uang. Orang kaya membuat uangnya, lebih banyak lagi mencari uang. Nah, informasi yang baru kalian dengar tadi adalah opini. Karena hal itu berdasarkan sudut pandang pribadinya. Bagaimana? Sudah paham tentang fakta dan opini? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah? Maka jawabannya adalah, kita harus menentukan permasalahan aktual yang akan disajikan dalam ceramah. Setelah itu,
kita kumpulkan fakta tentang permasalahan aktual tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan menyusun opini tentang permasalahan aktual berdasarkan fakta. Bagian-bagian penting dalam suatu teks sama halnya dengan gagasan utama, yaitu pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalian dapat menemukan beberapa artikel pada pranala berikut ini yang memuat peristiwa aktual, cukup menarik untuk menjadi bahan dalam menyusun teks ceramah. Kemudian baca artikel-artikel tersebut agar kalian dapat memahami permasalahan aktual yang disampaikan dalam teks artikel tersebut. Sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung konten ini. Terima kasih, sampai jumpa.